27, Sang Kristus sudah bangkit. Umat diundang berdiri. Puji syukur nomor 527, 527. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib cahaya benderang. Bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang, mengadakan kemenangan. Hai seluruh dunia, terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Semua musuh Tuhan bersumber tak henti, merasa mengalah yang wafat di salib. Ketika Yesus bangkit dengan kuasanya, betapa musuh takut, ngeri melihatnya. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara sekalian dalam Kristus, selamat Hari Raya Paskah. Hari ini adalah hari raya. Kita merayakannya dengan penuh sukacita, karena ini adalah pesta terbesar gereja. Tuhan sudah bangkit, haleluya. Ya, haleluya. Harafianya berarti marilah kita memuji Tuhan. Kristus sudah bangkit, kematian sudah dikalahkan. Inilah seruan yang disampaikan dari mulut ke mulut semenjak Paskah pagi yang pertama. Itulah seruan terus bergema sepanjang masa di seluruh dunia. Kristus sudah bangkit. Ini bukan hanya kemenangannya atas kematian dan dosa, melainkan kemenangan kita juga. Kita juga dapat menang. Kita juga akan bangkit seperti Dia, oleh karena Kristus merupakan yang pertama bangkit. Kita bangkit bersama Dia. Mari hari ini kita mengungkapkan iman kita dalam sukacita, dengan yang mana kita berdoa dan menyanyi Tuhan, dengan Tuhan yang bangkit di antara kita.
Marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan perayaan keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo.
marilah berdoa. Allah pemberi hidup, Engkau membukakan kami pintu kehidupan abadi karena kemenangan putra-Mu atas kematian. Kebangkitannya kami rayakan hari ini. Semoga kami diperbarui oleh Roh-Nya, oleh Roh-Mu, dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam dan melalui Roh Kudus senantiasa setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan berdiri, kita mendengarkan Mada Paskah. Victime Paschali laudes imolen Christiani, agnus redemit offens Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortuus regnant vivus.
Dic nobis Maria, quid fidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et pestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Simus Christum surrexisse a mortuis fere, tu nobis victores miserere. Amen. Alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjunguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Umat yang baik, khotbah hari ini diambil dari buku Kees Bertens MSc, Wartakanlah Sabda Tuhan yang ketiga.
Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Mari kita rayakan dengan gembira. Demikian nyanyian Mazmur tanggapan kita hari ini. Nyanyian ini sebenarnya merupakan terjemahan dari Haec est dies quam fecit Dominus, exultemus et lemur in ea. Ayat Mazmur ini sudah lama menjadi semboyan atau moto yang dalam liturgi ditempatkan pada perayaan Paskah. Perayaan ini disertai suasana riang gembira. Justru karena kegembiraan itu, perayaan itu adalah pesta. Perayaan yang tidak dirayakan penuh sukacita bukanlah pesta. Dari semua pesta yang dirayakan umat Kristiani sepanjang tahun, yang terbesar adalah pesta Paskah. Kesan bahwa Hari Natal adalah pesta terbesar itu salah. Hari Natal lebih duniawi dan hari Paskah syukurlah lebih rohani. Oleh karena itu kegembiraan Kristiani yang menandai setiap perayaan gerejani memuncak pada perayaan Paskah. Pada perayaan kebangkitan Tuhan, bukan hanya orang-orang Kristen, bukan hanya manusia yang bergembira, tapi juga seluruh bumi ikut bergembira. Dalam prefasi misa pada hari raya Paskah dikatakan dipenuhi oleh kegembiraan Paskah, seluruh dunia di muka bumi bersukaria. Memang seluruh dunia, inilah kegembiraan kosmis yang meliputi segenap jagat raya. Kita umat Kristiani memberi suara kepada kegembiraan universal itu. Oleh karena itu hari ini kita menyanyikan lagi Haleluya, seruan kegembiraan yang tidak dipakai lagi sejak permulaan masa Prapaskah. Kebangkitan Yesus dari alam maut bukanlah peristiwa yang menyangkut satu orang saja. Yesus tidak bangkit hanya supaya ia sendiri hidup lagi, tetapi ia bangkit demi kita semua. Yesus bangkit, Yesus wafat bagi kita dan bangkit bagi kita. Pada hari Jumat Agung kita telah mengenangkan dengan khidmat sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Dalam upacara liturgi pada hari Jumat Agung itu, kita semua menyadari betul bahwa Yesus menderita dan wafat untuk kita. Jika kita menyembah salib suci dan mencium kaki Tuhan pada salib itu, kita menginsafi sepenuhnya bahwa kita menghormati Juru Selamat yang telah menyerahkan hidupnya karena dosa-dosa kita dan untuk menyelamatkan kita. Mungkin justru karena itulah upacara Jumat Agung begitu mengesankan, bahkan mengarukan. Tetapi pada pesta Paskah pun kita merayakan kebangkitan Tuhan bukan hanya sebagai suatu anugerah istimewa bagi Yesus sendiri, tetapi juga bagi kita semua. Dalam salah satu suratnya Paulus mengatakan, Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Memang benar, seperti pada hari Jumat Agung kita memperingati bahwa Yesus dalam sengsara dan wafatnya mewakili kita semua, demikian pula pada hari Paskah ini kita memperingati bahwa Yesus dalam kebangkitannya mewakili kita pula. Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai yang pertama, sebagai yang sulung. Artinya banyak yang akan menyusul, bahkan semua orang yang percaya akan Dia akan menyusul. Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan adalah sumber kegembiraan dan sekaligus harapan kita. Oleh karena itu, peristiwa agung ini juga menjadi sumber optimisme Kristiani. Penderitaan, kegagalan, dan bahkan maut tidak menjadi kata terakhir atau kata penutup. Seandainya Injil berakhir dengan pemakaman Yesus, maka cerita Injil itu tidak akan berbeda dengan sekian banyak kegagalan lain yang dikisahkan sepanjang sejarah. Tetapi Injil tidak berhenti pada kubur. Kata terakhir Injil adalah kehidupan. Yesus yang mati di salib bersama dua penjahat bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Dengan demikian bagi kita pun dibuka kemungkinan yang tidak pernah terduga sebelumnya, kemungkinan untuk hidup selama-lamanya. Kebangkitan Tuhan membuat seluruh Injil menjadi suatu kabar gembira dalam arti kata yang sepenuh-penuhnya. Amin. Marilah kita bergabung dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, kita menyatakan iman kepercayaan kita kepada Kristus yang bangkit. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, doa umat. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Hendaknya umat menjawab sesuai warta paroki. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat kami. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu mengalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa pribadi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersama penyelenggara misa wilayah rohani Santo Ambrosius, kita mohon doa untuk kebersamaan umat wilayah rohani ini dan semoga selalu diberkati. Bersama keluarga Ibu Asri Helena, bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi keluarga, terlebih khusus syukur atas hari ulang tahun anak terkasih Magdalena Maria Kaunang pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati anak yang terkasih ini, Magdalena Maria Kaunang. Bersama keluarga Runtuh Haluti, mengucap syukur atas rahmat dan berkat Tuhan dan semoga keluarga ini senantiasa diberkati setiap waktu. Bersama keluarga Dahua Dianomo, kita berdoa untuk keselamatan jiwa dari Bapak Paulus Dahua, Bapak Rianto Dahua, dan Masna Dahua. Bersama keluarga Rompis Kembuan, mohon doa untuk keselamatan jiwa dari Cecilia Tuti Iksan, Stin Bola, Ari Rondonowo, Joni Iksan, Damianus Rumpis, dan Grit Rooro. Semoga Tuhan memberkati mereka, memberikan istirahat kekal kepada mereka, dan menjadi pendoa bagi mereka yang mengasihinya yang masih berjuang di dunia ini. Bersama keluarga Tembelaka,
kita berdoa untuk keselamatan jiwa dari Buce, Kue, dan Kristina Tumbelaka. Semoga Tuhan memberikan istirahat kekal kepada mereka juga dan menguatkan mereka yang masih berjuang di dunia ini yang mengasihi mereka. Lagu persembahan puji syukur nomor 380, 380, sajian roti anggur. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami, Bapa, dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah. Tiga 384, 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. 525, 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya dan terang, haleluya. Haleluya, haleluya.
sukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria bahagialah, haleluya. Karena sekarang putramu, haleluya, yang dibangkitkan Bapanya, haleluya, telah mengalahkan maut, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kini hatimu berenang, haleluya, di dalam suka dan senang, haleluya. Lupakan hati yang pedih, haleluya. Hentikan tangis yang sedih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoalah saudara-saudari agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah surgawi berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, diliputi kegembiraan Paskah, kami mengantar roti dan anggur hidup dan hidup kami. Sudilah Bapa menguduskannya agar pantas dipersatukan dengan kurban Kristus Sang Anak Domba Paskah, supaya karenanya kami sungguh-sungguh mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah, membuang jauh-jauh ragi yang lama dan menjadi adonan baru, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau senantiap waktu, Tuhan, dengan tapi teristimewa pada hari ini. Kami memuji Dikau dekat dengan gembira, dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa.
berharga menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan usuk kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari, Yesus membuat kita ambil bagian dalam kemenangannya dan dalam doanya kepada Allah Bapa yang sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya di dalam Kristus. Maka kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala yang jahat, dan berikanlah kami damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul di malam kebangkitannya. Agar Engkau menjadikan kami umat-Mu yang baru, bebaskanlah kami dari dosa dan teguhkanlah kami di dalam berbagai cobaan hidup. Sesudah dalam hidup ini kami menantikan kebahagiaan mereka-mereka yang bangkit bersama Putra-Mu, dan kami memiliki kepastian akan kedatangan di dalam kemuliaan Putra-Mu yang hidup, penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita sebelum tampil untuk menyambut komuni kudus, mari kita saling memberikan salam damai kepada sesama. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus beserta. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara sekalian yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, mereka yang sudah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih.
Puji syukur nomor 430. 430. Tuhan Yesus, Kau hadir kini. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami, hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Puji syukur nomor 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mengagungkan nama-Mu, karena dengan misteri Paskah Engkau mengaruniakan hidup baru kepada gereja-Mu. Semoga karena misteri yang kami rayakan ini, kami dapat mengarahkan perhatian kepada harta surgawi, agar di tengah suka duka perjuangan di dunia ini, kami tetap yakin dan penuh harapan akan kebangkitan dan kehidupan abadi bersama Kristus, Sang Pemenang atas maut. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat Hari Raya Paskah Kebangkitan Kristus Tuhan kita. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon yang telah memimpin perayaan Ekaristi Minggu Paskah Kebangkitan Tuhan ini. Begitu juga kepada Frater Pastoral, Frater Diros Pugon, PR, para suster yang sudah membantu komuni, para petugas liturgi, PPA, dan Kostor, penyelenggara liturgi Misa Pagi, Wilayah Rohani Santo Ambrosius, penyelenggara liturgi Misa Sore, Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Rosario, dekorasi Wilayah Rohani Santa Ursula, kebersihan WKRI Santa Bernadette de Subiros, tim Komsos, petugas keamanan dan parkir dari LC, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Untuk petugas penyelenggara minggu depan, Minggu tanggal 7 April 2024, penyelenggara liturgi Misa Pagi, Wilayah Rohani Santa Elizabeth, penyelenggara liturgi Misa Sore, Wilayah Rohani Santo Lorenzo Ruiz, dekorasi Wilayah Rohani Santa Helena, kebersihan OMK Santo Yohanes Baptis de la Salle. Besok Senin tanggal 1 April 2024, Misa Paskah kedua di Gereja Paroki jam 7.00 WITA. Petugas penyelenggara liturgi Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Pencipta Damai, dekorasi Wilayah Rohani Santo Fidelis de Sigmaringen, kebersihan WKRI Cabang Bunda Teresa. Hari Senin itu juga, besok setelah misa ada pembaptisan massal di Gereja Pusat Paroki. Pelayanan komuni Paskah untuk orang sakit dan lansia pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 pada jam 8 WITA. Untuk Pastor Paroki, Pastor Pitinangon, dia akan melayani umat di stasi-stasi, dan umat paroki akan dilayani oleh Pastor rekan Pastor Alo Ora APR. Mohon ketua-ketua stasi dan ketua wilayah rohani atau wakilnya dapat menjemput dan mengantar pastor kepada umat yang akan dilayani pada stasi atau wilayah rohani masing-masing. Untuk Jumat pertama tanggal 5 April 2024, petugas penyelenggara liturgi oleh Dewan Pastoral Paroki. Jumat pertama untuk persekolahan SD 03 Santo Yohanes Koka pada jam 7.30 WITA dan persekolahan SD dan SMP di GPI pada jam 8 WITA. Pengumuman hendak menikah, jika pasangannya hadir dalam perayaan Ekaristi ini, mohon untuk berdiri. Pasangan calon nikah, Sandi Ignatius Pogidon Putra Kaleu, putra dari Bapak Audi Didi Kaleu dan Ibu Seske Pukul, dengan Francisca Celia Barina Malendes, putri dari Reitman Malendes dan Meike Erike Damo dari Kalasei. Rencana peneguhan nikah mereka akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 April 2024, dibaca untuk ketiga kali. Barang siapa mengetahui adanya halangan pasangan ini untuk menikah, segera menghubungi pastor paroki. Berikut dari Seminari Kakaskasan menginformasikan bahwa pada tanggal 5 dan 6 April 2024 akan diadakan tes masuk untuk para siswa yang berminat untuk masuk seminari.
Bagi umat paroki Gereja Paniki Indah yang berminat untuk masuk atau sekolah di seminari Kekaskasan dan butuh informasi lanjut, silakan bertemu dengan Pastor Kan, Pastor Alo Kora APR. Disampaikan terima kasih untuk mereka yang sudah memberikan sumbangan-sumbangan bagi kita di gereja sini, terlebih untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja. Secara khusus disampaikan terima kasih kepada pastor paroki yang sudah setia memberikan sumbangan untuk kita. Semoga keteladanan ini dapat menggerakkan kita umat paroki Gereja Paniki Indah. Terima kasih juga kepada seluruh umat yang sudah menyisihkan penghasilannya untuk dana operasional paroki dan untuk sumbangan gerakan orang tua asuh. Laporan pertanggungjawabannya dapat dibaca di lembar pengumuman. Selanjutnya, apabila ada umat yang membutuhkan atau ingin untuk memperoleh air berkat yang sudah diberkati tadi malam, disediakan oleh OMK di belakang sana sebentar setelah perayaan Ekaristi ini. OMK sedang mencari dana untuk kegiatan mereka. Apabila ada pengumuman atau penyampaian dari pastor paroki, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Doni Momahit atas pengumuman ini, dan saya juga dari lubuk hati terdalam mengucapkan selamat Pesta Paskah kepada Anda sekalian. Kiranya Hari Raya Paskah ini menjadi sumber inspirasi dan kekuatan kita dalam menghadapi hidup ini. Marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Haleluya, haleluya. Lima 520.